Hari ini kalau saya boleh memberi judul dalam sharing saya, maka judul yang saya berikan adalah menjaga kemurnian dirimu. Siapa yang cinta Yesus? Terus yang angkat tangan cinta siapa? Ulang. Siapa yang cinta Yesus? Sama-sama bilang saya cinta Yesus. Saya tahu cinta Yesus itu penting. Sama-sama bilang cinta Yesus itu penting. Tapi saya harus jujur bilang sama saudara, cinta Yesus bukanlah segala-galanya. Pertanyaan saya, ada nggak orang cinta Yesus yang selingkuh? Pendeta, dia suka ada di keluarga Allah juga. Tapi dia selingkuh. Tapi dia masih ingat firman Tuhan. Walaupun dia selingkuh, dia cari yang anak Tuhan juga. Ada nggak orang yang cinta Yesus lesbian? Ada nggak orang yang cinta Yesus tapi homo? Laki demen, laki. Tahu nggak saudara, anjing laki nggak pernah tertarik sama anjing laki. Asu lanang asu lanang ora iso tresno asu lanang lainnya. Kalau asu lanang anjing laki mulai tomplok-tomplokan sama anjing laki, pasti anjingnya bilang begini, jangan kayak manusia, kita udah anjing, gak usah kelakuan kayak manusia. Ada nggak orang yang cinta Yesus tapi judi? Dia tumpangin tangan meja, dia tumpangin tangan kartu-kartunya dalam nama Yesus. Beri kesempatan aku untuk menang hari ini. Ada nggak orang yang cinta Yesus tapi mabuk? Ada. Sambil mabuk nyanyi lagu rohani lagi. Dia telah mati, dibangkitkan, jarum coklat. Itu dia nyanyi lagu rohani yang baru tuh. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi mabuk. Izinkanlah ku kecup keningmu. Jadi ada banyak orang pikir yang penting saya cinta Yesus. Kalau saya maki orang, kalau saya egois, kalau saya kepala batu, kalau saya berselingkuh, ya kan namanya juga manusia, pendeta, ada kekurangan, ada kelemahan, ya wajar roh memang penurut, tapi daging lemah. I know loving Jesus is important. Saya ngerti cinta Yesus itu penting. Tapi saya percaya cinta Yesus bukan segala-galanya. Karena kita harus menjaga kemurnian iman kita. Sama-sama bilang saya harus menjaga kemurnian iman saya. Sama-sama bilang saya harus menjaga kemurnian iman saya. Sama-sama bilang saya harus menjaga kemurnian iman saya. Berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 22.
Penatua-penatua yang baik, pimpinan yang patut dihormati apa? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja dikatakan apa? Patut mendapat upahnya. Tapi ayat ini menggambarkan orang yang melayani gak harus sempurna. Tapi orang yang melayani harus terus berjuang menuju kesempurnaan. Ayat ini bilang, janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ayat ini bilang, janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Bagian terakhir dikatakan apa? Jagalah kemurnian dirimu. Sama-sama bilang sama saya, cinta Yesus itu perlu. Kenapa kita mencintai Yesus? Karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Dan orang yang cinta Yesus tidak akan pernah hitung-hitungan dalam hidupnya. Orang yang cinta Yesus tidak akan pernah merasa lelah dalam hidupnya. Orang yang cinta Yesus tidak akan pernah merasa putus asa dalam hidupnya. Orang yang cinta Yesus tidak akan pernah merasa kecewa dalam hidupnya. Karena orang yang cinta Yesus digerakkan oleh cinta menghadapi apapun. Sehingga tantangan boleh dia lewati, masalah dia boleh lewati, pergumulan dia boleh lewati, pengkhianatan dia boleh lewati. Tapi cinta akan Yesus membakar dirinya untuk berkata, Yesus terlebih dahulu mencintai saya cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Pak, kita melewati memang kehidupan yang keras, tapi cinta Yesus membuat hidup ini asik. Bu, kita memang lewati kehidupan yang keras, tapi cinta Yesus membuat kehidupan ini jadi asik. Adik-adik muda, hidup memang keras, hidup memang penuh tekanan, tapi cinta Yesus memberi keberanian buat kita sehingga hidup kita menjadi asik dan luar biasa. Tapi Alkitab tekankan dan ajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Saya harus menjaga kemurnian iman saya. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus menjaga kemurnian iman saya. Saya pelajari dalam Alkitab bahwa pada dasarnya kemurnian diri adalah kata kunci untuk kehidupan yang dahsyat dalam Kristus. Siapa yang ingin mengalami kehidupan yang dahsyat? Sama-sama bilang, saya percaya hidup saya dahsyat. Siapa yang percaya hidupnya amburadul? Cuman 28 orang. Cepat daftar baptis ulang. Siapa yang percaya hidupnya dahsyat? Sama-sama bilang, saya percaya hidup saya dahsyat. Sama-sama bilang, saya percaya hidup saya dahsyat. Sebelum tahun ini berakhir, saya akan mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pada dasarnya kemurnian diri adalah kata kunci untuk kehidupan yang dahsyat dalam Kristus. Orang yang hidupnya dahsyat tidak selamanya orang pintar. Orang yang hidupnya dahsyat tidak selamanya orang kaya. Orang yang hidupnya dahsyat bukan sekadar karena keluarga terpandang. Ada banyak orang yang mungkin lebih kaya dari saudara. Ada banyak orang yang mungkin lebih pintar dari saudara. Ada banyak orang yang mungkin lebih hebat dari saudara. Tapi ketika imanmu murni, maka Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat di hadapannya. Yusuf hanya seorang budak, tapi imannya murni. Hidupnya murni. Tuhan angkat dia dahsyat. Daud orang biasa. Daud
yang tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri. Sehingga dalam salah satu Mazmur dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Sama-sama bilang, saya percaya hidup saya dahsyat. Saya nggak mau tahu apa yang sedang kau hadapi. Saya nggak mau tahu apa yang sedang kau lewati. Saya nggak mau tahu badai apa yang sedang kau hadapi. Tapi ini yang saya percaya. Selama hidup kita cinta Yesus, selama kita jaga kemurnian diri kita, kita akan hidup dahsyat dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu kesimpulan saya. Kemurnian diri adalah kata kunci untuk kehidupan yang dahsyat dalam Kristus. Adapun yang harus kita pahami, penilaian Allah berbeda dengan penilaian manusia. Cara Allah memandang berbeda dengan cara manusia memandang. We try to impress people. Kita kadang-kala sibuk bagaimana orang menghargai saya, bagaimana orang memandang saya, bagaimana orang melihat saya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang Tuhan nilai dalam kehidupan kita. Orang boleh merendahkan saudara, orang boleh menghina saudara, orang boleh menjatuhkan saudara. Tapi ketika Tuhan berkenan, diangkatnya hidup saudara, diberkatinya hidup saudara, dinyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang setuju sama saya katakan sama-sama penilaian Tuhan. Karena manusia melihat kulit luarnya, tapi Tuhan melihat motivasi terdalam. Saya catat 1 Samuel 16 ayat 7 bilang begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya coba catat beberapa hal di sini. Karena manusia melihat karena manusia melihat kulit luarnya. Satu, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang salah memahami, lalu menghakimi dan membuli kita. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bu, Pak, adik-adik muda, kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Sometimes we try to. Kadang-kala kita coba untuk menyenangkan hati semua orang. Dan saya mau beritahu, kalau kita hidup coba menyenangkan hati semua orang, kita akan hidup tertekan, kita akan hidup penuh kepahitan, kita akan hidup penuh kecewa. Karena akhirnya kita jumpai kita gagal menyenangkan hati semua orang. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Kadangkala kita lakukan prinsip firman Tuhan, kita ditekan, kita dibully, kita dihina, kita ditertawakan. Tapi maju terus, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Yusuf karena prinsipnya dia dibuang ke dalam penjara. Yusuf sambil kerja. Tapi orang kalau dasarnya otaknya kotor, apapun yang dia buat, itu menambah kejahatannya. Akhirnya tante Potifar dia pegang jubah Yusuf. Yusuf buka jubahnya, bukan bajunya, jubahnya, dan dia lari. Tante mulai panik. Tante mulai pikir, waduh, kalau Yusuf buka rahasia apa yang terjadi? Suaminya pulang sebelum suaminya tahu kebenaran. Tiba-tiba diciptakanlah framing. Diciptakan apa? Framing. Hari-hari ini, zaman kita ini disebut zaman post-truth. Post-truth saya menyebutnya sebagai zaman kebenaran aneh. Apa itu zaman kebenaran aneh? Kebenaran tidak tergantung lagi pada value. Kebenaran tidak tergantung pada value. Tapi kebenaran tergantung pada framing. Seorang benar sekalipun kalau di framing jahat bisa jadi jahat. Setuju atau tidak setuju, itulah zaman di mana kita hidup. Betul?
Karena zaman ini zaman post-truth, zaman ini zaman framing. Pendeta tertentu, hamba Tuhan tertentu bisa di framing. Hidupmu bisa di framing. Orang mulai bikin framing, oh dia begini, dia begini, dia begini. Dan orang sekarang gak perlu tahu kebenarannya. Yang penting pokoknya apa yang diomongkan oleh banyak orang. Korban framing pertama adalah Yusuf. Dan apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke dalam penjara. Bukan karena kesalahan, tapi karena apa? Framing. Karena apa? Framing. Dan saya mau beritahu zaman di mana kita hidup adalah zaman seperti itu. Dunia menyebutnya zaman post-truth. Yang jahat bisa di framing sedemikian rupa sampai kelihatannya luar biasa baiknya. Tidak sedikit banyak orang stres. Tidak sedikit banyak orang gereja putus asa. Pendeta, saya hidup benar, tapi saya difitnah. Saya hidup benar pendeta, tapi saya dibully. Saya hidup benar, tapi saya ditertawakan orang. Hari ini saya mau beritahu, hidup ini bukan tergantung apa yang orang katakan. Hidup ini tergantung penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, dan anugerahnya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yusuf tidak bela diri. Selalu saya bilang ketika engkau di framing sesuatu, gak perlu klarifikasi. Karena orang yang percaya sama saudara tetap yakin kebenaran di tangan saudara. Tapi orang yang memang mau melihat kejatuhan saudara tidak akan pernah percaya pada apapun yang saudara coba mau klarifikasi. Sama-sama bilang sama saya, kadang-kala klarifikasi gak ada gunanya. Apa yang berguna? Lipat tangan, doa, panggil nama Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan itu Tuhan sediakan. Sama-sama bilang, Tuhan saya hebat. Saya gak perlu berharap pada manusia. Tuhan saya hebat. Ada masanya kau dijatuhkan. Ada masanya kau akan di framing. Tetapi Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yusuf tahu persis hatinya murni. Yusuf tahu persis dia tidak menyimpan dendam. Yusuf tahu persis dia tidak menyimpan kepahitan. Dia punya satu keyakinan. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Untuk saudara yang hari-hari ini sedang di framing. Untuk saudara yang hari-hari ini sedang dibully orang. Untuk saudara yang hari-hari ini sedang disakiti, dikhianati, dicurangi orang. Padahal saudara merasa saya nggak salah pendeta, saya melakukan yang betul. Hari ini saya cuma bilang tersenyumlah. Berdiri telah tegak dan bilang aku masih punya Tuhan. Selama aku cinta dia dan aku menjaga hatiku murni di hadapan Tuhan. Ada masanya mujizat tersedia bagi orang yang percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan apa? Tetap percaya waktu Tuhan pasti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saya pelajari. Karena manusia melihat kulit luarnya. Maka satu, kita harus siap menghadapi orang-orang yang salah memahami. Lalu menghakimi dan membuli. Jawaban saya siang hari ini sangat tegas. Jangan balas. Gak usah klarifikasi. Panggil nama Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan Tuhan sediakan. Yang kedua, kita harus siap menghadapi orang-orang yang iri. Kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Waktu saya sekolah, di pelajaran etika, dosen saya seorang almarhum sekarang, namanya George Tapiheru. Lalu Pak George ini membacakan satu ayat.
Menangislah bersama orang menangis. Tertawalah bersama dengan orang yang tertawa. Lalu beliau bertanya, mana yang lebih sulit? Menangis bersama orang menangis atau tertawa bersama dengan orang tertawa. Dan kita semua satu kelas sepakat. Fakultas Teologi 89 di Seminari Bethel, Institut Teologi Keguruan Indonesia Jakarta. Kita semua sepakat. Menangis bersama orang menangis itu jauh lebih susah daripada tertawa bersama dengan orang tertawa. Tiba-tiba beliau dengan tersenyum berkata, jauh lebih susah tertawa bersama orang tertawa daripada menangis bersama orang menangis. Kita semua protes dan berkata, bagaimana mungkin? Beliau menjawab, menangis bersama orang menangis itu otomatis. Ketika satu keluarga, suami istri, 3 orang anak paling kecilnya bayi umur 2 bulan, tabrakan. Lalu satu keluarga itu mati semua, hanya bayi umur 2 bulan itu yang selamat. Dan bayi itu menangis. Ada gak yang bisa tertawa? Semua kita otomatis menangis. Kenal atau tidak kenal. Agama Kristen atau bukan agama Kristen. Percaya Tuhan atau ateis akan menangis. Semua akan bilang, aduh kesian banget nih anak. Ya mati semuanya. Aduh gimana ya. Semua pasti menangis. Tapi tertawa bersama dengan orang yang tertawa membutuhkan kedewasaan. Ketika teman satu kelas kita, yang lebih bodoh dari kita, yang lebih malas dari kita, yang lebih nakal dari kita, tiba-tiba dia lebih sukses dari kita. Bisa gak kita pegang tangan dan bilang, lu hebat? Susah. Kita hidup pada sebuah zaman di mana orang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ketika lihat pelayananmu lebih maju, gue sih gak nyangka orang kayak dia bisa maju. Kalau menurut gue dia main duit soalnya sih. Ngejilat di mana-mana. Pertanyaan saya, bukankah itu faktanya? Lihat usaha saudara lebih maju. Apakah ada orang yang salamin saudara dan bilang lu hebat? Enggak. Menurut gue walaupun dia ke gereja dia punya tuyul. Nggak mungkin banget gitu kelihatan. Dia biasa-biasa aja. Tiba-tiba bisa lebih maju. Kadang-kala lihat rumah tangga saudara bahagia. Lihat hidup saudara diberkati. Lihat anak-anak saudara maju. Panjenengan tahu. Kenapa anak-anaknya sukses? Coba lihat ibu nih. Kan begitu cari muka terus. Menjilat terus kemana-mana. Anakku ya, anakku. Di saat seperti itu engkau tidak usah membalas. Di saat seperti itu engkau tahu roh Tuhan ada padaku. Orang boleh iri, tapi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, mengangkat kau lebih lagi. Kenapa Daniel dibuang ke gua singa? Bukan karena dia jahat. Tapi karena berkat Tuhan luar biasa, orang iri sama dia. Kenapa Sarah Mesa Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat? Bukan karena dia berzina. Tapi karena dia hidup benar dan orang iri sama dia. Pertanyaan saya, kalau itu pernah terjadi di zaman Daniel, pernah terjadi di zaman Sarah Mesa Abednego, kira-kira terjadi lagi gak di zaman sekarang? Pertanyaan saya cuma sederhana. Saya ngerti ada orang iri sama saudara, itu sangat menyakitkan. Tapi kita hanya ada pada 2 pilihan. Mau orang iri sama saudara atau orang mau kasihan sama saudara. Kasihannya suaminya lari, hidupnya hancur-hancuran, rumahnya disita bank, anaknya ditabrak motor, neneknya mati kecebur sumur. Kalau hidupmu sengsara, ada banyak orang yang kasihan sama saudara. Tapi kalau hidupmu makin sukses, makin maju, makin diberkati, orang makin iri sama saudara. Tetapi orang yang iri akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara.
Orang yang merancangkan yang jahat akan malu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Karena manusia melihat kulit luarnya. Satu, kita harus siap menghadapi orang-orang yang salah memahami. Lalu menghakimi dan membuli. Kita harus siap menghadapi orang-orang yang iri. Kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Karena kita hidup di zaman orang susah lihat orang senang. Orang senang lihat orang susah. Ketika hidupmu susah, ketika rumah tanggamu berantakan, ketika hubunganmu dengan anak-anakmu kacau. Di situ orang mulai bilang, tuh kan, orangnya belagu. Tapi ketika hidupmu mulai diberkati, orang mulai iri. Jaga kemurnian hatimu. Tetap rendah hati. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap percaya aku ada sebagaimana aku ada karena anugerahnya. Jangan sampai karena diberkati kau akhirnya stres. Sama-sama bilang saya akan tetap maju. Saya tetap akan rendah hati. Saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tetap akan fokus sama Yesus saja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang kecewa dengan kita. Kemudian menyampaikan kritik-kritik yang kasar dan menyakitkan. Tetap tenang. Jaga kemurnian hatimu. Ketika engkau dimaki, ketika engkau dihina, ketika engkau direndahkan. Goliat memaki-maki bangsa Israel. Dia menantang bangsa Israel untuk keluar membawa pasukan yang terbaik. Dan dia yakin waktu itu yang akan keluar adalah Saul. Saul sebahu lebih tinggi daripada orang Israel kebanyakan. Dan Saul adalah seorang pahlawan yang hebat. Tetapi Saul walaupun sebahu lebih tinggi dan pahlawan yang hebat, hari itu dia tidak berani maju karena roh Tuhan sudah undur daripadanya. Satu-satunya yang berani maju hanyalah Daud. Yang jauh lebih pendek daripada orang Israel kebanyakan. Dia tidak bisa pakai baju perang Saul karena kedodoran. Dia tidak bisa pegang pedang Saul karena terlalu besar. Akhirnya dengan ketepel dan 5 batu licin dia maju. Goliat hanya melihat kulit luarnya. Goliat memaki Daud dan bilang, "Hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu?" Pak, pernah dimaki orang? Bu, pernah dimaki orang? Adik-adik muda pernah dimaki orang? Saya dimaki sama orang tuanya kekasih saya. Dilihat dari atas ke bawah, dilihat dari atas ke bawah. Terus model kayak lu, kalau akhirnya jadian sama putraku ini, hanya untuk morotin aja. Aduh kasihan. Duh pendeta, kalau saya bisa setrum, saya setrum ibu itu. Kita kalau dimaki orang langsung jatuh. Kita kalau dimaki orang langsung bilang, saya memang mungkin lebih miskin. Saya mungkin gak punya apa-apa. Tapi gak usah saya dihina seperti itu. Anak Tuhan tidak pernah self pity seperti itu. Daud tidak menangis dan bilang, kamu jangan gitu. Saya tadi juga udah coba pakai baju perangnya Saul. Tapi kedodoran. Saya juga tadi udah pegang pedang. Tapi sing gede. Ora iso jalan. Sekarang tak coba. Pakai ketepel sama 5 batu. Ayolah coba. Siapa yang menang? Jangan sok jago kue. Anak Tuhan tidak pernah minta dikasihani. Kita dihina, kita direndahkan, kita diejek, kita dipermalukan, kita berdiri tegar. Karena kita tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Sama-sama bilang saya harus cinta Yesus. Saya harus menjaga kemurnian hati saya. Hidup akan makin tambah ngawur dan tambah ngaco. Tapi selama hati kita murni, kita jalan terus.
kemenangan Tuhan sediakan. Daud dihina oleh Goliat. Daud tidak nangis. Ibu, kalau setiap kali ada masalah engkau menangis. Pak, kalau setiap kali ada masalah engkau menangis. Adik-adik muda, kalau setiap kali lihat masalah engkau menangis. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kapan kau mau maju? Iblis senang menekan engkau. Iblis senang mempermainkan perasaanmu. Daud berdiri tegak. Dia tatap Goliat dan dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan dia memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya tidak gentar. Sama-sama bilang saya tidak takut. Sama-sama bilang saya tidak khawatir. Tuhan saya akan menyelesaikan bagi saya. Haleluya. Ibu, angkat tangan kananmu dan bilang Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Pak, angkat tangan kananmu bilang Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Adik-adik muda, angkat tangan kananmu dan bilang Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Semua kita angkat tangan kanan bilang Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Tuhan akan menyelesaikan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang mencintai kita, memberi nasihat, memberi petunjuk, yang membangun, yang mengarahkan. Meskipun tidak selalu kita harus ikut 100%, namun adalah baik jika kita selalu mempertimbangkan. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini perlu belajar. Hidup ini harus mau diajar. Bilang sama sebelah saudara, supaya jangan kurang ajar. Adik-adik muda, maaf kalau saya harus ngomong ini. Kalau engkau orang Kristen, engkau pacaran sama orang tidak seiman, maka saya beri nama itu kurang ajar. Adik-adik muda, kalau engkau orang Kristen, kau anak Tuhan, kau masuk gereja, tapi kau lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama itu kurang ajar. Pak, kalau kau masuk gereja, tapi kau selingkuh, kau jadi suami yang kasar, kau bentak maki istrimu, kau tempeleng istrimu, saya beri nama kau suami yang kurang ajar. Gak usah senyum Pak, udah kurang ajar senyum lagi. Saya ngomong gini, ada bapak-bapak gini. Ibu-ibu langsung amin, amin. Kena di hari ini. Puji Tuhan sekali kemudian puji Haleluya. Jangan ketawa-ketawa dulu bu. Kalau engkau anak Tuhan tapi engkau istri yang cerewet, kau tidak pernah bersyukur, kau selalu menuntut, kau selalu mengeluh, saya beri nama kau wanita kurang ajar bu. Ini yang gue gak demen Gilbert. Orang tuh masuk gereja untuk diberkati, untuk dikuatkan, untuk dapat firman Tuhan yang membangun. Saya malah kurang ajarin. Lu memang kurang ajar ya, mau diapain? Orang Solo ini hebat. Saya kalau khotbah di tempat lain, saya bilang kurang ajar, jemaatnya tersinggung. Ada yang pulang. Cuman di Solo saya bilang kurang ajar, jemaatnya Bu, kalau engkau sudah menikah bu, engkau masih curhat-curhat sama mantanmu, itu namanya kurang ajar. Pak, kalau engkau diberkati, lalu engkau pelit pak, istrimu kau biarkan menderita, saya beri nama kurang ajar. Anak-anak Tuhan, kalau engkau diberkati berlipat kali ganda, tapi perpuluhan aja gak pernah kembalikan.
Itu namanya kurang ajar. Ini sensitif, makanya semua diam. Gilbert aneh-aneh aja. Masa gak kebalikan perpuluhan aja pakai dibilang kurang ajar. Berkat kita datangnya dari mana? Berkat kita datangnya dari mana? Tangan kita siapa punya? Otak kita siapa punya? Kemampuan kita dari mana? Tuhan cuma minta 10%. Tuhan gak minta 50-50 aja udah mujizat. Bukan soal 10%-nya. Soal hati kita. Yang sadar semua kita punya datang dari itu. Maaf ya, taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang saya gak mau jadi orang kurang ajar. Jangan sampai berkat Tuhan sudah berlimpah dalam hidup kita. Ada masalah sedikit kita mengeluh. Ada masalah sedikit kita bersungut. Kita cinta Yesus. Jaga kemurnian hati kita. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesus. Ku cinta Kau selamanya. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ku cinta Kau. Cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ku cinta Kau. Kau selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita diingatkan bahwa cinta Yesus itu luar biasa. Tetapi kita ditantang untuk lebih lagi dalam menjaga kemurnian hati kita. Menjadi orang yang gak gampang kepahitan. Menjadi orang yang gak gampang terpengaruh. Menjadi orang yang punya prinsip dalam hidup ini. Menjadi orang yang menjaga nilai kerajaan Allah. Dunia ini tambah ngawur dan tambah ngaco, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dunia ini hanya melihat apa yang ada di luar. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Mungkin selama ini kau berusaha menyenangkan hati semua orang. Tanpa kau sadari, kau jadi orang-orang yang kompromi. Engkau jadi orang-orang yang menghalalkan segala cara. Engkau menjadi orang-orang yang tidak memegang nilai kerajaan Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini kau menyimpan banyak kekecewaan. Mungkin hari-hari ini kau menyimpan banyak kepahitan. Mungkin hari-hari ini kau menyimpan banyak luka dalam hatimu. Taruh tangan kananmu di dada. Kita hidup pada sebuah keadaan di mana orang coba mainkan framing dalam hidup saudara. Dan mungkin kau salah satu korbannya. Berdiri tetap. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita hidup pada sebuah zaman di mana orang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Dan mungkin engkau sedang masuk dalam jebakan itu. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini engkau sedang dalam posisi engkau difitnah, engkau dimaki, engkau dilukai, engkau disakiti. Berdiri tetap. Tidak pernah Tuhan gagal. Jangan menangis. Tangisan tidak menyelesaikan masalah. Berdiri tetap. Yakinkan
Tuhan yang kau sembah tidak buta, Tuhan yang kau sembah tidak tidur. Dia memegang tangan kananmu dan memberikan kau kemenangan yang gilang gemilang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Irabatah karabasya karad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 . Mengalir urapan Tuhan, mengalir urapan Tuhan. Mengalir urapan Tuhan. Api dari Tuhan mulai tercurah saat ini. Yang sedang lemah, yang sedang letih lesu, yang sedang kecewa, yang sedang goyah, yang sedang terpengaruh dengan keadaan, bebaskan oleh kuasa kemuliaan-Mu. Roh yang dari Tuhan, roh yang dari Tuhan, roh yang dari Tuhan terpancar di dalam jiwa dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini kami nyatakan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Percuma kami menangis. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang kurang ajar. Tapi kami mau terus belajar, kami mau terus dinasehati, kami mau terus ditegur, kami mau terus diperbaiki, kami mau menerima masukan-masukan firman Tuhan. Jangan sampai kami menjadi suami yang kurang ajar. Jangan sampai kami menjadi anak muda Kristen yang kurang ajar. Jangan sampai kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kurang ajar, yang berontak, yang kecewa, yang penuh dengan sungut-sungut dalam hidup kami. Cukup berkat Tuhan, cukup berkat Tuhan. Pak, boleh nggak kita bersyukur? Ibu, boleh nggak kita bersyukur? Adik-adik muda, boleh nggak kita bersyukur? Memang nggak semua keadaan bisa terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Jaga kemurnian hatimu. Iblis mau kau dendam, iblis mau kau kecewa, iblis mau kau sakit hati. Tapi sambil angkat tanganmu hari ini bilang, Tuhan kau terlalu baik bagiku. Cukup, cukup berkat Tuhan. Kita hanya kurang bersyukur dalam hidup kita. Ketika hatimu murni di hadapan Tuhan, banyak berkata, Tuhan aku gak minta apa-apa dari Tuhan. Aku hanya mau menyenangkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah gagal. Aku ditolong, aku dibela, aku disertai di masa-masa sukarku. Engkau yang hadir, Engkau yang kuatkan, Engkau yang beri damai sejahtera. Aku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan sediakan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupanku. Haleluya. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan suara keras, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku anak. Hari ini aku hanya mau bersyukur. Hari ini aku hanya mau bersyukur. Sampai sejauh ini Tuhan menyertai langkahku. Sejauh ini Tuhan menyertai. Hanya tinggal hitungan beberapa hari aku masuk di bulan Desember. Bulan Natal. Bulan damai sejahtera dan kasih Tuhan. Ampuni aku kalau aku banyak mengeluh. Ampuni aku kalau aku banyak bersungut. Ampuni aku kalau aku banyak menangis dan menyimpan kepahitan. Mulai hari ini aku mau bersyukur. Sehingga aku menjaga kemurnian imanku. Saudaraku, kita gak bisa berharap banyak pada dunia ini. Tapi selama jalan kita benar, selama langkah kita berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu terus kami perlukan dalam hidup kami. Sehingga kami hidup mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kami jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Kami gak mau jadi orang Kristen kurang ajar yang munafik. Tapi kami mau jadi orang Kristen yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ingatkan kami terus. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan katakan disampaikannya firman dan disembuhkannya penyakit mereka. Jika engkau sakit, siang ini adalah siang kesembuhan dan mujizat. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas. Firman Tuhan berkata, Ani Yehova Rofe, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan.
Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, segala peradangan, segala kutuk-kutuk penyakit, serangan-serangan setan penyakit, bahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan segala kutuk penyakit roh nenek moyang, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sakit kepala, saraf, gangguan mata, telinga, hidung, tenggorokan, mulut, gusi, sembuh dalam nama Yesus. Darah rendah, darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat normal dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal, pencernaan, usus, asam lambung sembuh dalam nama Yesus. Cancer, tumor, miom, kista hilang dalam nama Yesus. Segala benjolan, pembengkakan hilang dalam nama Yesus. Alergi sembuh oleh kuasa Tuhan. Kandungan yang mandul terbuka dalam nama Yesus. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita sembuh dalam nama Yesus. Sakit pada pria, sakit pada wanita bebas dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Sakit pinggang, sakit persendian, otot-otot, urat-urat sembuh dalam nama Yesus. Rematik sembuh dalam nama Yesus. Luka-luka bekas kecelakaan, luka-luka bekas operasi sembuh dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mulai imani kuasa Tuhan. Sambil letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Imani kuasa kesembuhan mengalir. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sehingga sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Mulai hari ini imani, saya sudah sembuh. Setiap bangun pagi bilang oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Dan percayalah, ini waktu untuk menerima mujizat dan kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang saya sembuh oleh bilur Yesus. Sama-sama bilang saya sembuh oleh bilur Yesus. Sama-sama bilang saya sembuh oleh bilur Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak akan turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Keluarga mereka boleh bahagia. Hidup mereka boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan hati mereka boleh selalu terbakar untuk mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat gereja yang luar biasa. Terima kasih buat gembala kami dan keluarganya yang begitu memberkati, mengarahkan kami pada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Tambahkan mereka, tambahkan setiap karunia dan talenta yang mereka butuhkan dalam pelayanan ini. Sehingga sungguh gereja ini menjadi gereja pemulihan. Gereja ini menjadi gereja mujizat. Gereja ini menjadi gereja sukacita. Gereja ini menjadi gereja di mana kemuliaan dan kegerakan roh Allah terus bekerja. Mulai dari Solo, Jawa Tengah, Pulau Jawa, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa baik kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Kami percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi di bangsa kami. Solo diberkati. Amin. Bahkan menjelang Natal semua aman, penuh dengan damai sejahtera sukacita. Bahkan banyak jiwa menyerahkan hidup buat Yesus di hari Natal ini Tuhan. Selanjutnya kami berdoa buat pemilu. Karena kami percaya Indonesia adalah bangsa yang besar. Biarlah selama pemilu ini Solo, Jawa Tengah dan Indonesia semua aman dan damai sejahtera. Segala rekayasa kami patahkan di dalam nama Yesus.
Bahkan campur tangan asing sekalipun yang melibatkan intelijen asing dengan tujuan memecahkan, mengacaukan, bahkan menciptakan kerusuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami imani Indonesia bangsa yang besar. Amin. Maka kami juga percaya Tuhan telah memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Rekayasa manusia tidak bisa dapat menembusnya. Yang Tuhan sudah sediakan, itu yang terjadi buat Indonesia. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Yesus. Apa saja yang Yesus mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Tidak lupa kami berdoa untuk Timur Tengah, sehingga Israel dan Palestina dapat kembali damai. Sehingga terciptalah solusi dua negara damai yang merdeka, berdaulat, dan saling menghargai satu sama lainnya. Tanpa Hamas dan tanpa Hizbullah, kelompok-kelompok teroris yang menjadi provokator yang selalu mengakibatkan keributan yang ada di Timur Tengah ini. Kami percaya damai sejahtera boleh terjadi kembali antara Israel dan Palestina. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami jadi suami yang baik. Kalau kami istri, kami jadi istri yang tunduk pada suami. Kalau kami orang muda yang menghargai orang tua kami dan sekaligus hidup benar dalam terang Tuhan. Kami tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman, tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kami bekerja dengan baik, kami studi dengan baik, dimanapun kami berada. Kami pegang firman Tuhan. Segala sesuatu kami lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kami mengerjakannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat tangan kita dua-dua. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara.